Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas 30 menit sudah selesai untuk season yang pertama. Untuk yang hadir ikut dzikir nafas ya, untuk Kang Tommy silahkan. Kang Tommy ini baru sekitar 4 kali baru ya ikut dzikir nafas. Artinya masih orang pertama gitu, masih belum lama di dzikir nafas. Tapi alhamdulillah oleh Allah ya diizinkan masuk ke dalam gudang rahasia Tuhan. Silakan untuk Kang Tommy diurai ya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dzikir wabarakatuh. nafas season pertama, Ya, saya bertemu dengan orang tua laki-laki saya yang udah meninggal. ya, bertemu dengan orang tuanya yang sudah meninggal ya. Iya. Lanjut. Bapak saya itu berpesan, Iya. katanya supaya urip selamat dunia akhirat, Supaya hidup selamat dunia akhirat. ajak lalen 4 perkara. Iya. Ya, yang pertama larangan Allah, Ya. itu syirik, bidik, jahil, kaniaya sesama bangsa, itu tidak boleh katanya. Dan yang kedua perintah Allah. Perintah Allah yang pertama sabar, harus kita menjalankan sabar, tawakal, ridho, pasrah, menyerah. Iya. Gitu. Ada menyerahnya ya. Allah, ridho, disenangi, pasrah, yang diterima. ketiga aja ngelawan wong tua loro ya. Iya, jangan melawan kedua orang tua ya. Dan yang keempat itu jangan melawan pemerintah. Ya, yang keempat itu jangan melawan ke pemerintah. Nanti katanya kalau kita menjalankan semua itu bakalan hidup bahagia atau tidak akan ada masalah. Iya. Nah, itu pesannya. Nah, terus dia pamitan, ucap assalamualaikum, saya bilang itu ayahnya Kang Tommy-nya pamit. Iya. Ya. Terus dia bilang hati-hati menjalankan hidup di dunia. Iya, berpesan hati-hati menjalani hidup di dunia ya. Hati-hati itu kan takwa. Takwa itu kehati-hatian. Nah, terus dia dibawa oleh semacam cahaya ke atas. Akhirnya saya liatin aja sampai bapaknya Kang Tommy-nya ya dibawa oleh cahaya. Ya. Dari bawah cahaya itu naik ke atas. Iya. Cahayanya warna apa, Kang? Warna putih kehijau-hijauan. Oh, putih kehijau-hijauan ya. Nah, terus akhirnya saya tuh liatin aja sampai waktu season pertama habis. Jadi Kang Tommy-nya terus mandangin cahaya itu yang membawa ayahnya Kang Tommy, dilihat cahaya putih ya bercampur warna hijau ya. Iya. Tadi sampai menghilang. Ya. Oke. Nah, sampai season pertama habis ya, waktunya habis. Iya. Itu nanti Kang Tommy ya, wejangan yang dari orang tua Kang Tommy yang dari vibrasi ketinggian itu ditulis terus yang 1, 2, 3 itu nanti sampean belajar. Di sana dipelajari, artinya di laku yang 4 itu ya sedikit demi sedikit. Artinya dipelajari poin pertama tadi yang menyengsarakan hidup adalah ini. Iya. Yang membahagiakan adalah perintah Allah ini. Nah, itu nanti dicatat dan langsung diimplementasikan. Ya, ketemu ya. Iya. Dah untuk Kang Tommy cukup. Ya, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua ya, tamu dari Eretan. Dari mana? Dari Parean. Aduh lupa. Tamu dari Parean Indramayu. Silakan untuk Kang Kardi diurai, Kang Kardi, dari awal sampai akhir. Ada nasihat-nasihat apa saja di situ ya, kalau dari gelombang-gelombang ketinggian itu pasti nasihat-nasihatnya itu makjleb ke hati gitu, pasti. Karena itu dari ruh, dari orang-orang suci. Orang yang dulu pernah hidup di alam dunia ya, dan perilakunya penyabar, baik, penyayang gitu. Nah, ketika menjadi roh itu masih terhubung dengan kita ya. Nah, nasihat-nasihat dari ketinggian itu pure ya, nasihat-nasihat tentang ketuhanan, bagaimana mengagungkan Tuhan, bagaimana mensucikan Tuhan, bagaimana welas asih ya, bagaimana kita menciptakan kasih sayang, kedamaian jiwa, ketentraman batin ya. Nah, itu dari sana. Silakan untuk Kang Wardi diurai, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak dibesarin, nggak apa-apa, supaya jelas. Ya, pertama-tama setelah saya mengikuti zikir napas, Ya, tuh hening, ya. hening, Hmm. terus fokus, lanjut ke dalam, terus tiba-tiba saya ditemukan dengan pemandangan satu pulau. Oh iya ya, ini berarti lagi tentang semesta gitu ya, Iya. semesta yang sekarang gitu Gus. Ini lagi tentang semesta. Oke, lanjut. Dan yang saya lihat pulau itu Pulau Sumatera. Iya. Itu dari ujung utara sampai ujung selatan terbelah. Kanjeng. Oh iya ya. Terbelah seperti dibelah pakai bara gitu loh. Terbelah tambah besar, belahannya tambah besar, tiba-tiba air itu masuk dari arah utara itu, memenuhi pulau tersebut sampai kayak hampir tenggelam pulau itu. Ya mungkin ini untuk simbol saja ya, mungkin terbelahnya di sana itu mungkin ya. Jadi kerusakan alam semestanya parah. Jadi manusia ini tidak sadar dia hidup di bumi, seharusnya hubungan antara dia dengan semesta ini mesra, ya artinya dengan lingkungan, dengan pohon-pohonnya, dengan airnya, seharusnya mesra gitu. Cuman kesadaran itu tidak masuk gitu. Artinya yang ada semesta ini dirusak. Nah, semesta itu ketika dia dirusak ya, beliau itu butuh pemulihan. Nah, cara pemulihannya bagaimana? Ya cara pemulihannya seperti itu. Diadakan bencana. Ya. Setelah bencana ini selesai, nah baru pulih. Dan itu bencana itu adalah nasihat untuk manusia yang ada di alam dunia. Gitu. Artinya supaya apa sih di penghujungnya? Supaya mempermesra antara hubungan dia dengan alam semesta ini gitu. Oke, lanjut. Nah, setelah itu saya turun melihat pulau lagi. Ya. Dan itu yang saya lihat Pulau Jawa. Oh, Pulau Jawa. Ternyata di Pulau Jawa itu seperti dikelilingi sejenis kayak frekuensi kan. Kalau mungkin di gelombang lah. Ya, diilustrasikan kayak gelombang. Ya. Jadi mengelilingi Pulau Jawa, gelombang tersebut dan itu sampai ke tengah Laut Jawa malah. Mengelilinginya tuh gelombang. Nah, setelah itu baru kebet. Saya Nah, mungkin itu ya, jadi ada energi di Pulau Jawa ini ya. Mungkin ya, di Pulau Jawa ini sudah ada pemulihan. Ya, artinya pemulihan itu artinya
kesadaran bahwa alam semesta ini saudara tua kita itu sudah timbul. Artinya alam semesta ini saudara tua tuh tadi gitu. Kalau alam semesta tidak ada manusia, ya mereka bisa hidup. Tapi manusia tanpa air saja bisa hidup enggak? Apalagi tanpa udara. Nah, itu kemungkinan ya yang saya baca ini di tanah Jawa ini ya sudah mulai tumbuh. Artinya ajaran budi, ajaran welas asih ya, yang memprioritaskan bahwa orang lain itu adalah bagian daripada diri kita. Ketika orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Ketika orang lain bersedih, ikut bersedih. Ya. Karena apa? Ya kita itu hanya beda di posisi jasad, sementara di ruhani kita sama. Nah kemungkinan ya karena umpamanya ajaran-ajaran Jawa ini nanti timbul, naik, banyak yang mengkonsumsi ajaran budi, ajaran cinta kasih ya. Nah, kemungkinan seperti itu. Terus lanjut. Karena saya rindu sama sosok guru rohani kita Buya Sakur. Iya, jadi di hati itu ya. Di hati itu ada kerinduan kepada guru ruhani. Iya, saya memohon sama Allah untuk bisa dipertemukan sama Buya. Permohonan saya belum selesai, tiba-tiba sosok Buya guru rohani kita itu muncul. Nah, itu berarti begini ya. Waktu itu spontanitas. Ya, kerinduan kamu kepada guru ruhani kamu muncul gitu ya. Terus ya spontanitas juga, ya Allah, aku rindu ingin bertemu dengan guru ruhaniku gitu ya. Tapi biidnillah dengan izin Allah. Nah, terus dengan izin Allah Buya hadir. Oke, lanjut. Hadir, namanya rindu. Iya. Yang ya kepada guru rohani kita. Saya bisa gitu merasakan Kang, sebenarnya banyak orang yang merindukan beliau. Karena beliau ketika masih hidup itu selalu memberikan cahaya kepada santri-santrinya. Ya. Hati-hati yang gelap gulita dikasih cahaya sehingga bercahaya. Gurun-gurun yang tandus tadinya ya dengan nasihat-nasihat beliau yang meneduhkan ya gurun tadi. Jadi seperti gurun kena air gitu, jadi subur. Artinya subur ini apa sih? Ya, kesadaran kepada ilahi, kepada Tuhannya ya semakin tinggi. Nah, itu laku-laku seperti itu, ya itu adalah laku guru rohani kita. Perilakunya Buya gitu. Oke, lanjut setelah ketemu sama Buya, ini menarik banget ya malam ini. Terus niat saya itu mau bersalaman Kanjeng. Cuman posisi saya memang lagi cikir napas sambil duduk. Nah, tiba-tiba saya mau salaman, justru Buya merangkul saya. Kanjeng. Dan itu pun merangkulnya melalui badan saya, bukan pundak atau kepala gitu Kanjeng. Nah, itu juga ada rahasia di situ ya. Gini rahasianya ya. Kita buka sedikit saja, jangan berlebihan ya. Ketika kita sholat Allahu Akbar, ya. Ketika posisi tangan kita pas di pusar, ya, itu sudah terlihat kepribadiannya seperti apa. Ya artinya yang di tengah-tengah ini, artinya sedeng gitu orangnya tuh, bahil nggak begitu bahil, dermawan juga nggak begitu dermawan. Artinya dia di posisi yang sedang-sedang saja. Tapi geser setitik ya, geser sedikit dari bawah, dari pusar ke bawah ya. Ini sudah sholatnya tingkat tinggi. Iya, sudah sholatnya tingkat tinggi. Karena apa? Ya, yang dipegang apa coba? Dzakar kan? Artinya apa? Yang dipegangnya dzakar itu. Ya artinya ke seksualnya, ke hawanya ya, itu sudah minimalis. Maksudnya nggak begitu tinggi-tinggi banget. Artinya syahwatnya bisa diatur, keinginannya juga bisa diatur, hidupnya sederhana,
ya. Itu simbolnya ya, sedekapnya di bawah pusar. Orang yang sedekapnya di bawah pusar itu bisa dijamin orang itu sudah tenang, sudah nyaman orangnya. Karena posisi sholat sebenarnya ya, yang paling nyaman itu ketika tangan kitanya dipargi. Iya. Jadi keinginan cinta dunia, terlalu cinta ilmu yang berlebihan, ya, terus jabatan yang berlebihan. Itu ketika dia sholatnya seperti itu, ya, itu ilmunya merasa diberi oleh Allah, hartanya merasa diberi oleh Allah, ya, kepintarannya, apanya, semua merasa diberi oleh Allah. Sehingga orang-orang yang seperti itu jiwanya sudah tenang, Kang. Nah, di situ juga ada nasihat ketika Buya langsung ke situ, artinya ya, syahwat-syahwat kamu tentang umpamanya pikiran, umpamanya ya pengen cari kerja yang lebih baik, umpamanya pikiran yang nanti kita bisa di posisinya di atas, di lahan basah, ya. Itu tolong dikesampingkan. Artinya sudah kamu nyaman di posisi apa yang sedang kamu jalani sekarang. Adapun nanti ketika Allah ya mau membawa kamu ke tempat yang lebih nyaman, itu terserah Allah. Yang penting kamu nyaman saja dulu di sini gitu. Nah, itu lebih ke sana juga. Iya. Ya, lebih ke sana juga. Jadi ketika Buya seperti itu, ada nasihat untuk kita, artinya apa? Kita yang tenang di posisi kita yang sekarang. Ya. Adapun nanti ketika Allah akan meninggikan ketenangan itu, ya itu terserah Allah. Yang penting kita ketika kita bekerja di apapun, yakinilah bahwa pekerjaan ini datang dan diberi oleh Allah. Nah, kamu yang melakukan pekerjaan, ya lakukanlah pekerjaan itu dengan penuh cinta. Hanya itu aja. Sampean seneng nggak kalau dikasih oleh Allah, kamu bekerjanya ini, kira-kira seneng nggak? Senang. Nah, itu. Jadi ketika kita bekerja apapun, kalau toh itu adalah job description dari Allah, ya sudah kita terima dan kita jalani dengan Senang rasa hati. cinta gitu, dengan senang hati. Iya. Oke, lanjut. Setelah itu Buya tuh ngasih nasihat ke saya, Kanjeng. Katanya gini, cah bagus. Iya. Gitu. Jangan jadikan cintamu jadi cinta Allah. Cinta Allah yang semestinya itu cinta Allah menjadi cintamu. Iya. Kasih Allah menjadi kasihmu. Iya. Sayang Allah menjadi sayangmu. Iya. Rahmat Allah menjadi rahmatmu. Iya. Karena rahmat Allah itu tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah pupus. Iya. Begitu. Nah, di kalimat itu ya, di kalimat tadi itu kalimatnya sangat bagus sekali. Kalau diurai begini, kalau diurai ya. Untuk pertama, ketika kita melakukan kebaikan, kita dapat gajian hari ini, umpamanya bulan ini 5 juta, ya, 5 juta. Dari 5 juta itu, hak untuk Allahnya 1 juta saja dulu. Yang 4 jutanya, yang 2 juta buat makan, yang 2 juta lagi buat disimpan. Nah, cara seperti kalimat sampean tadi, kalimat Buya tadi itu. Nah, uang yang 1 juta ini, ya, kan disampaikan ke tempatnya, ke fakir, ke miskin, ke orang jompo, ya. Nah, untuk awal, ya, ketika kita melakukan kebaikan apapun, umpamanya kita tadi ada uang 1 juta, baris 10 orang, yatim 10, yatim 5, jompo 5, berarti 100 ribuan. Nah, untuk awal, innamal a'malu binniyah. Niat kita, ya, ketika kita memberi, ya, ketika kita memberi, untuk niat awal, ya Allah, aku memberi ke si A, ya. Ini adalah sebagai bukti aku mencintaimu. Untuk awal, ya, ke 1 orang. Ke yang kedua, ya Allah, aku memberi ke si A sebagai bukti aku mencintaimu sampai 10 kali. Ya. Nah, untuk awal-awal, ya,
kita membuktikan cinta kita kepada Allah dengan perilaku-perilaku yang baik. Ya, untuk awal. Dan itu sebenarnya bukan tujuan. Artinya bukan tujuan itu hanya kita berupaya saja supaya turun ya ridho Allah, cinta Allah ke kita, ya. Kita implementasi. Sebenarnya begitu. Jadi di situ cinta kasih itu ya welas asih itu bukan datang dari diri kamu, tapi Allah yang memberi gitu sebenarnya. Nah, kesadaran itu harus kita tanamkan. Nah, untuk awal-awal kita selalu ya Allah perilaku ini sebagai bukti aku mencintaimu ya, bukti aku menyayangimu ya Allah gitu. Nah, itu nanti imbasnya setelah kita sering melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu ya, nanti ketika kita melakukan kebaikan apa saja, itu nanti ada yang menyelinap masuk ke dalam. Selender, ya, adem, sejuk. Nah, itu namanya kebenaran. Berarti dari mana datangnya? Ya, dari pekerjaan kamu yang kamu lakukan setulus hati biidznillah. Ya, posisi kamu itulah haula, nggak bisa apapun, yang memberi bisa siapa? Allah. Nah, cuman kita hanya memancing dengan perilaku itu. Perilaku yang tadi itu hanya pancingan awal. Setelah kata Allah nanti, oh bener nih orang ini pengen belajar bener, ya nanti Allah sendiri yang mengerjakannya. Contoh supaya jelas. Presiden sekarang siapa? Pak Prabowo. Umpama ya, ini umpama Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini mendengar di satu kampung ya, ada seorang pemuda ya yang hartanya itu selalu, jadi satu kampung itu ya hidup dari tangan orang soleh ini, pemuda soleh ini, gitu. Satu kampung nih, terus nambah lagi, 2 kampung lagi, nambah lagi. Ya, karena sistem rezeki itu, ketika semakin diberi, ya semakin diberi, terus dienolkan, dibuang ke tempatnya, ini semakin mengejar nggak? Ngejar. Nah, siklus rezeki itu seperti itu, gitu. Nah, ketika pemuda ini ya sudah berhasil umpamanya 1 kampung, 2 kampung. Nah, terdengar oleh presiden kita Prabowo. Pak Prabowo di 1 kampung ini ada seorang pemuda ya yang 1 kampung, bahkan 1 kampung lebih itu hidup ya, hidup apa segala tuh makannya dari anak muda ini. Dah, gitu. Nah, terus Prabowo survei ke lapangan. Dilihat bener, wah iya, kamu bagus banget gitu kan. Nah, terus kata pemuda ini, ya setahu saya, agama saya mengajarkan ya, umum saja khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, orang yang terbaik itu adalah orang yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Saya hanya pegang 1 ilmu itu saja. Gitu. Dah, setelah Prabowo ini datang ketemu dengan orang-orang soleh tadi, terus kata Prabowo, apa coba ngomongnya? Sudah 1 provinsi silahkan kamu kelola ya. Nanti rezekinya, uangnya dari saya. Ya enggak tahu itu anggaran negara atau apa. Tapi untuk 1 provinsi silahkan kamu kelola, kamu manfaatkan. Nah, artinya gini, kalimat tadi ridho untuk pancingan awal itu seperti itu. Seperti anak muda yang soleh ini, Kang. Ya, ketika sudah benar-benar terlihat, nah maka Prabowo ngambil keputusan. Ngambil keputusannya apa? Disuplai dananya mau berapapun, 1 provinsi kamu pegang. Nah gitu. Jadi secara rasional itu seperti itu. Dan kita juga dengan Tuhan itu seperti itu. Walaupun memang kalau Tuhan mah ya, kamu mau taat terserah, mau maksiat juga terserah. Ketaatan akan kembali kepada diri kamu dan kemaksiatan juga akan kembali kepada diri kamu. Ya Allah mah nggak ada urusan. Karena apa? Maha kasih sayang yang sangat berlimpah ruah. Oke, lanjut. Menarik banget nih malam ini nih. Ya, setelah itu kan setelah Kata Buya, guru rohani kita ngobrol seperti itu, akhirnya saya pun ada rasa kerinduan ke ayah saya tuh yang almarhum tuh. Matching berarti sama Kang Tommy ya. Iya. Oke. Setelah itu saya nanya,
kalau ayah saya bagaimana di alam sana tuh, kata beliau Iya. tuh jawabnya gini, udah katanya, ayah kamu mah udah enak di sana, nggak usah terlalu dipikirkan, karena di masa beliau hidup tuh katanya ada laku yang menolong orang tanpa pamrih, Oh katanya iya, gitu. jadi ada satu kebaikan Iya. di mana kebaikan itu menolong orang tanpa pamrih. Iya. Nah itu yang menolong Iya. ya, artinya yang menolong orang tua sampean di Iya. sana dapat ketenangan, Ketenangan, ya dapat betul. ridho Allah. Karena apa? Ada perilaku, Mm-mm. sedikit perilaku yang tulus gitu ya, Iya. yang dijalani dengan sangat tulus gitu. Ya umpama itu kan sampean kan punya rumah itu kan nggak jauh dari Jalan Pantura ya. Betul. Nah, di Jalan Pantura itu kan biasanya ada mobil tabrakan, ada apa gitu kan. Nah, mungkin bisa saja orang tua sampean itu ketika beliau masih hidup ya, ketika ada yang tabrakan apa, dia cepet nolong gitu. Artinya ya ditolong gitu, ditolong dengan cepat gitu. Nah, itu dia nggak ngelihat ya, artinya orang yang kena musibah ini orang kaya mau orang miskin ya, itu nggak ada urusan. Yang penting ketika ada yang kena musibah dia nolong. Nah, mungkin bisa saja ya ketulusan hati ya ayah sampean untuk menolong orang lain ini ya yang bisa menyelamatkan ya orang tua sampean sampai kepada ridho Allah, sampai di ketenangan gitu. Oke, lanjut. Ya, setelah itu kayaknya obrolan sama Buya itu selesai Kanjeng. Terus ya kebet, tiba-tiba saya tuh didatangi Raja Wali Kanjeng. Oh, didatengin Raja Wali. Iya, didatangi Oke. Raja Wali dan saya tuh dibawa ke ketinggian sama Raja Wali tersebut. Dilihatinlah pemandangan sekitar tuh sama Iya, Raja iya. Wali, terus Dibawa naik gitu. dibawa naik Iya, gitu. sama Raja Wali. Terus saya lihat dari kejauhan tuh ada gunung dan Raja Wali pun menuju ke situ. Setelah dekat, saya diturunkan tuh di gunung tersebut. Ternyata Iya. itu Gunung Ciremai dan itu di puncaknya saya diturunkan Kanjeng. Iya. Di Nah, puncaknya ya. di puncak Ciremai itu sama Raja Wali itu saya suruh lihat ke bawah. Oh, disuruh lihat ke Ya, bawah. disuruh Iya, lihat iya. ke bawah dan kata dia itu lihatlah ke bawah. Kata Raja Wali. Iya, alam semesta di bawah itu rusak. Nah, kamu sebagai orang-orang yang ada di majelis, Iya. janganlah melakukan kerusakan yang seperti di bawah itu. Seperti orang yang di bawah. Iya. Betul. Karena kamu yang orang-orang yang di majelis itu adalah sebagai tonggak-tonggak pelestari alam semesta. Orang-orang yang di majelis ini sebagai tonggak-tonggak pelestari alam semesta. Iya. Oke. Nah, setelah tersebut akhirnya saya memberanikan diri nanya tuh sama Raja Wali. Maaf, kalau boleh tahu namanya siapa? Iya, iya. Dan dia jawab, saya ini raja dan wali. Iya, Kata dia tuh. Seperti itu Kanjeng jawabannya tuh. Saya ini raja dan wali gitu ya. Dan kata-kata Buya tuh diulang lagi sama dia tuh yang tadi tuh. Iya, yang Cinta awal Allah pertama itu. adalah cintamu, kasih Allah adalah kasihmu. Kayak gitu. Diulang lagi kedua kali itu sama Raja Wali tersebut. Nah, Raja Wali itu ya ini mah hanya untuk penguraian aja gitu ya. Siapa yang punya hak untuk menjadi Raja Wali itu? Ya Raja Wali itu gini sebenarnya mah, orang yang sudah merdeka. Orang yang bebas ya, sudah merdeka hidupnya. Tidak merdeka itu maksudnya tidak pernah terikat dengan apapun selain dengan Allah, namanya merdeka. Nah, orang yang menjadi raja itu, kalimat raja nih Gus ya, raja itu orang yang sudah menjadi raja dalam
dirinya sendiri sebenarnya mah. Kita ini kan kerajaan besar. Prajurit nih, mata, telinga, ya. Ini semua prajurit. Rajanya siapa? Nah, orang yang sudah bisa menjadi raja dalam diri, ya, itu ketika dia menginstruksikan kepada matanya, wahai mata, setiap apapun yang engkau pandang, ya, setiap apapun yang engkau pandang, itu adalah, ya, wajah Sang Pencipta. Setiap kamu lihat keindahan apapun, jangan pandang keindahan itu, pandanglah yang menciptakan, gitu. Karena Allah itu indah dan senang dengan keindahan. Nah, artinya ketika kamu sudah menjadi raja dalam diri kamu sendiri, kamu bisa memerintahkan mata itu. Jadi setiap yang kamu pandang, ya, kamu memandang wajhullah. Ada Allah di sana, ada yang menciptakan. Ya, bayangkan saja kamu, ketika kamu naik di ketinggian, kamu lihat keindahan seperti apa. Yang kamu lihat saja sudah indah, apalagi penciptanya. Berapa triliun kali lipat daripada keindahan yang kamu lihat. Nah, artinya orang yang sudah menjadi raja dalam diri, itu instruksinya didengar, ya, oleh kakinya, oleh tangannya. Ya, tangan ini kan hanya kepanjangan tangan Tuhan saja. Jangan pernah kamu merasa bergerak sendiri. Tanpa digerakkan oleh Allah, kamu gak bakalan mampu. Tangan adalah kepanjangan tangan Tuhan. Jadi ketika raja dalam diri menginstruksikan ke tangan, kamu hanya memberi dengan tanpa ada pamrih apapun. Ya kan? Ketika raja dalam diri ini ngomong ke kaki, ya, melangkah kemana? Ya artinya melangkah ke tempat-tempat, di mana di tempat-tempat itu mengenalkan Allah. Ya. Kalau memang penting, ya, tempat yang kamu datangin itu bisa mengenalkan kamu kepada Allah dan bisa mengagungkan kamu kepada Allah, ya datangin. Tapi kalau tempat yang kamu kunjungi itu sia-sia, ya sudah di rumah aja sih. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah, kita kumandangkan lagu-lagu cinta untuk Tuhan. Nah, itu maksudnya raja dalam diri itu, ya, ketika menginstruksikan apapun ke dalam pasukan jasad ini menerima. Gitu. Dan di situ, ya, ada simbol raja dan wali. Ya. Nah, wali, siapa wali itu? Wali itu adalah orang yang menyadari bahwa di dalam hatinya, ya, di dalam hatinya, itu diberi oleh Allah sifat welas asih. Welas asih. Iya. Di dalam hatinya ada welas asih. Terus dipraktekkan, diimplementasikan, ya, dengan mengasihi siapapun, yaitu wali. Wali itu adalah orang yang memperbesar, ya, sifat kasih sayang Tuhan yang ada di dalam hatinya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat welas asih Allah ini yang bisa kita lihat secara zahir diberikan kepada siapa? Diberikan kepada kedua orang tua, ke ibu dan ke bapak untuk mencintai anak-anaknya. Ada pamrihnya enggak? Kedua orang tua mencintai anak-anaknya. Itu yang bisa kita lihat. Apalagi Allah. Ya kan? Seperti itu. Lanjut. Terus saya tuh setelah melihat di ketinggian Gunung Ciremai itu dibawa lagi Kanjeng sama Raja Wali itu. Iya. Dibawa lagi, lebih tinggi lagi. Itu ada di tebing yang amat sangat tinggi. Dan di tebing itu ada bangunan-bangunan zaman kuno gitu loh. Oh iya, iya kayak bangunan-bangunan orang-orang zaman dulu gitu ya. Jadi bikin rumah apanya dari bambu lah gitu. Terus ya mungkin orang-orang Nusantara dahulu lah. Iya. Gitu. Nah saya tuh diturunkan di atapnya, tapi suruh lihat ke bawah lagi. Iya, sama dia tuh. Lihat ke bawah, lihat di bawah tuh katanya ada apa? Saya lihat tuh ada air terjun, ada hutan-hutan di bawah. Iya. Terus saya nanya tuh Kanjeng, ini alam apa? Iya, iya, iya. Nah, kata beliau tuh jawabnya ini alam malakut. Nah, saya nanya, bolehkah saya masuk?
nanti giliran karena sebelum kamu udah ada yang masuk nih. Oh Gitu. iya, nunggu giliran masuk ke Iya, alam malakut itu. malakut. Nah, Ya. terus saya tanya, beliau yang masuk ini siapa? Mm-mm. Nah, jawabnya itu hanya rahasia, tidak Mm-mm. perlu Iya. dikasih tahu katanya. Memang Mm. hanya orang-orang pribadinya aja yang tahu. Iya. Gitu. Yang dimampukan oleh Allah untuk masuk ke alam malakut Malakut, itu. iya. Seperti itu. Terus? Ya, terus setelah itu seperti di kekosongan ada yang ngomong juga Kanjeng. Iya, iya. Ya, Kalimatnya gimana? kalimatnya sama seperti Buya tadi ngomong gitu, bahwa justru mungkin agak lebih lebih penegasan Kanjeng ya. Iya, iya. Karena dia bilang, beliau entah yang ngomongnya begini, Iya. cintaku adalah cintamu, kasihku adalah kasihmu, sayangku adalah sayangmu, rahmatku adalah rahmatmu. Rahmatku tidak akan putus dan tidak akan pupus. Gitu. Rahmatku tidak akan pupus ya. Dah, terus? Udah habis itu setelah itu akhirnya saya turun lagi tuh pas ada di majelis tuh, tiba-tiba ada di majelis dan saya lihat di majelis itu seperti kubah. Iya, Majelis ini tuh Kanjeng Al Ashraf itu. Oh, di majelis ini. Iya, Iya, seperti ada kubah besar kubah warna kuning besar. emas ya. Iya, dari sebelah kiri ada cahaya keemasan menyinari ke tengah, dan sebelah ke kanan tuh ada cahaya putih menyinari juga ke tengah. Jadi cahaya keemasan dan cahaya putih ya. Iya, nyatu lah gitu. Di kubah itu. Ya, dalam kubah tersebut, dan Iya. kubah itu transparan Kanjeng. Iya, Seperti kayak kalau terang lihat, gitu ya, jelas ya. terang gitu. Nah, ternyata di majelis ini tuh penuh sama orang-orang yang berzikir. Oh, gitu. di majelis ini. Iya, rapat, bahkan sampai paling belakang itu, sampai mungkin gapura sana, pintu kita keluar itu ya sampai situ kayaknya. Oh, jadi di sini itu. banyak yang hadir ikut dikir nafas Iya. ya, yang sapan paling depan bercahaya. Bercahaya, ya ada yang pakai baju putih, ada yang baju biasa seperti layaknya manusia yang orang-orang kita biasa gitu. Terus di barisan yang kedua orang-orang yang memakai baju hitam. Hitam semua itu Kanjeng. Bajunya tuh seperti mungkin kayak orang-orang zaman dulu gitu. Iya, pribumi zaman dulu gitu yang pakai celananya 3/4 gitu ya. Sama ikatnya hitam juga gitu, ikat kepala yang kayak belangkon tapi diikat itu kayak asal-asalan gitu Kanjeng, ikat kepalanya tuh. Ikut dikir nafas semua di sini. Ikut dikir nafas semua di sini. Ya, semoga dengan izin Allah ya, kapan-kapan majelis di sini rame, banyak orang yang dikir nafas ikut di sini ya, banyak orang yang mengagungkan Tuhan, mencintai Tuhan. Ya semoga ini kan isyarat ya, isyarat itu kan bisa dibaca, adapun kedepannya ya terserah Allah, tapi indikatornya sudah terlihat gitu ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah gitu kan banyak yang tergerak untuk datang ke sini. Terus lanjut. Terus saya tuh di saat lagi zikir ada laba-laba turun ke telinga saya tuh Kanjeng. Dari telinga itu kayak bikin benang-benang gitu Kanjeng. Benang laba-labanya tuh sampai nutupin muka ya. Jadi dari kepala tuh ditutupin sama benang-benang laba-laba saya. Iya. Cawang jadi ngomong ya, cawang. maksudnya begini itu tuh ya, ketika laba-laba itu kan setiap dia berjalan itu dia meninggalkan ini benang ya. Ya padahal mah itu tuh nasihat di kehidupan, nasihat untuk kehidupan ya.
ketika kamu berjalan di bumi Allah ini, Hmm. artinya coba lihat ke belakang, ya. Hasil karya besar apa saja yang sudah kamu bangun, kemanfaatan kamu sudah untuk berapa orang, berapa ratus orang, berapa ribu orang. Ya artinya gini, setiap kamu berjalan, ya itu di bawahnya harus meninggalkan jejak. Iya, sehingga jejak-jejak itu dirangkai, ya. Jadi kan ketika oleh laba-laba itu dirangkai, kan kita melihatnya indah. Ada seni. Ya. Nah, begitu juga kehidupan kita ini sedang menjalani seni dalam kehidupan ini. Gitu, sedang menari tarian-tarian yang indah gitu. Artinya hasil karya apa nanti yang akan diberikan kita kepada anak cucu. Sebenarnya anak cucu tuh ya, sebenarnya ya, yang dibutuhkan itu ya bukan hartanya, bukan. Sebenarnya mah ke orang tua tuh bukan. Tapi kesabaran, kedermawanan, ya, kebaikan dan kemanfaatan orang tua ya yang diwariskan kepada anak-anaknya itu adalah warisan-warisan yang paling indah. Warisan yang terindah itu ya budi pekerti kita yang kita perlihatkan kepada anak-anak kita sehari-hari. Itu sebenarnya. Kalau harta ya dia sudah punya catatan sendiri. Gitu. Jadi orang tua itu ya kewajibannya itu berapapun dikasih rezeki itu bermanfaat ya supaya apa manfaatnya ini terlihat oleh anaknya. Jadi sebelum anak ini mengidolakan orang lain, ibu dan bapaknya adalah idola yang menjadi idola terlebih dahulu. Gitu. Ya kan? Nah, itu laba-laba tuh simbol aja seperti itu. Jadi kita harus membuat cerita di kehidupan ini yang indah gitu. Terus lanjut. Ya, setelah itu mah selesai. Habis. Iya. Wah, ini menarik banget ya tema kali bukan tema ya penemuan Dzikir Nafas di malam ini. Udah begitu aja Kanjeng. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Gus Jaki, silahkan Gus diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Dzikir Nafas yang kita lakukan saat ini, detik ini, pertama saya mulai Dzikir Nafas itu seluruh badan hangat, guru hangat, masuk. Ya Gus ya. Terus saya melihat diri saya keluar lagi, keluar, ya, berjalan di sekitar majelis ini. Berjalan di sekitar majelis. Ketika berjalan, saya dikagetkan dengan ada sesosok manusia. Iya. Sebelumnya itu kebetan-kebetan dulu guru. Kebetan-kebetan. Ya. Itu terus saya ketemu, keluar dari ketemu dengan saya berjalan, ketemu dengan sesosok manusia yang perawakannya gagah, memakai pakaian seperti zaman dahulu, memakai ikat warna putih. Terus saya menyapa beliau dengan bahasa yang sopan. Sampurasun. Oh iya, sampurasun. Nah, terus beliaunya jawab rampes. Oke. Belum juga saya ngomong, dia sudah ngomong duluan. Pakainya bahasa Sunda, guru. Oh iya, oke. Dia mengenalkan dirinya Pamanah Rasa. Oh, kata beliau, saya adalah Pamanah Rasa. Pamanah Rasa itu kalau nggak salah itu Prabu Siliwangi yang masih muda ya, sewaktu masih muda. Iya mungkin. Ya, oke. Terus lanjut. Kemudian beliau
langsung memberikan sebuah pertanyaan, sebuah pertanyaan yang seperti nasihat kepada saya dengan nada yang tinggi, Iya, Guru. iya. Yang pertanyaan itu mau Sok tidak terapi itu namanya, Gus. mau tidak mau harus saya jawab saat Iya. itu juga, tapi dengan menggunakan bahasa Sunda. Ya, kata beliaunya gimana, Gus? Kata beliaunya begini, salira Iya. tirompok salira datang ke tempat ieu dari rumah kamu sampai ke sini, salira terus, datang ka dieu teh ya, ka tempat ieu lempeng teu hatena ka Gusti Allah. Teu hatena ka Gusti Allah, lurus tidak hatimu kepada Allah. Sok Terus lanjut. ingat-ingat. Ya secara tidak langsung saya flashback ya Iya, ke iya. tadi Dari jam 10 rumah, saya berangkat diingat-ingat ke sini. ke Ya, sini mau di apa perjalanan gitu ya. dia sebelum berangkat dari rumah mau apa, di perjalanan ketemu siapa, ketemu apa, dan saya kaget, oh iya ternyata saya banyak belokan-belokan atau patahan-patahan dalam perjalanan saya ke sini itu. Ya artinya gini, di rumahnya ya belum diniatin gitu. Artinya di rumahnya tuh lupa. Ya Allah, saya mau datang ke majelis. Ya artinya gitu kan, meluruskan niat. Ya Allah, saya mau datang ke majelis. Dan saya yakin di majelis itu banyak wejangan-wejangan, yang mana wejangan-wejangan ini nanti bisa membawa saya berkenalan denganmu, dengan Allah. Dan di majelis ini nanti banyak mengagungkan Tuhan dengan kalimat-kalimatnya. Nah mungkin itu lupa dirintis dari awal, ya artinya dirintis dari rumah gitu ya. Oke, Gus lanjut. Iya, baru kali ini. Iya. Dan itu Gus nanti ya ketika ada teguran dari vibrasi tinggi ke kamu ya, itu nanti setiap kamu mau kemanapun itu innamal a'malu binniyah itu dari awal itu ya harus diutamakan, terlebih dahulukan dulu gitu. Kalau umpamanya kita mau kerja ya, innamal a'malu binniyahnya itu niatnya itu setelah kita mendapatkan harta berapapun dari Allah ya nanti berbagi dengan orang lain, nikmatnya itu. Jadi setting sosial di sininya gitu. Iya. Gus lanjut. Kemudian beliau saya jawab dengan bahasa Sunda juga, abdi di dieu seueur kasalahana hampura Gusti. Setelah itu baru beliau melanjutkan, sok ayeuna lempengkeun niatna, lamun geus lempeng omat ulah aya rasa bendu, ulah aya rasa kaduhung, ulah aya rasa amarah. Sambil nadanya tinggi, Guru. Sambil nadanya tinggi ya. Saya nunduk gitu. Iya itu tuh namanya sok terapi ya. Terus beliau melanjutkan, ingat, nu kawasa mah teu butuh ka salira, tapi salira nu butuh ka nu kawasa. Iya, jadi Allah tidak butuh kepada makhluk, akan tetapi makhluk yang butuh kepada Allah gitu penegasannya gitu. Artinya ketika Allah tidak butuh kepada makhluk ya, akan tetapi makhluk yang butuh Allah ya, kesadaran kitanya itu nanti akan tinggi. Artinya memposisikan Allah sebagai Tuhan dan kita adalah hamba gitu. Yang memposisikan diri Allah sebagai Tuhan dan kita sebagai hamba. Nah, kalau kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, ya kita posisinya sebagai hamba, abdun, pekerja gitu. Ya bekerja tuh apa? Ya bekerjanya untuk Allah, bukan untuk diri sendiri gitu. Adapun kalau kita bekerja untuk Allah dapat uang 100.000, yang untuk Allahnya 30.000 ya, yang untuk diri sendirinya
berarti 70.000, ya itu bonus dari hasil pekerjaan kita, digaji langsung oleh Allah. Yang nggak boleh itu kita mengklaim bahwa rezeki itu datang dari diri saya yang kerja, saya yang bergerak, saya yang mendapatkan. Nah itu. Jadi bakhil itu karena kita merasa uangnya ini didapat dari jerih payah kita sendiri. Sementara dermawan, orang yang dermawan itu merasa diberi. Kalau merasa diberi, ya kita mudah untuk berbagi. Tapi kalau merasa datang dari diri kita, sikil didadiakan endas, endas didadiakan sikil, jungkel malik seluruh dunia, bakhil. Ukurannya seperti itu. Terus lanjut. Terus beliau melanjutkan, sok ti ayeuna lempengkeun niatna. Dari sekarang luruskan niat kamu, ya. Terus beliau menyuruh saya untuk naik dan naik tangga. Naik tangga ya. Setelah di sana di tangga itu kedua dari atas saya di sana suruh meditasi. Kamu disuruh oleh Pamanah rasa ini untuk duduk meditasi di tangga kedua yang dari atas. Disuruh meditasi. Dikir nafas. Iya, dikir nafas. Oh iya, oke. Terus? Udah sampai di situ. Oh, sampai waktu habis ya, kamu sedang dalam posisi dikir nafas. Ya. Nah, di situ ada simbol apa tadi tuh? Taraje. Nah, taraje ada tangga ya. Ada simbol tangga. Artinya simbol tangga ini ya, di kehidupan ini kita jangan stagnan. Harus ada perubahan. Dan ketika ada perubahan ya kita ikuti. Ya. Karena hidup ini kan terus berjalan. Dulu saya punya ibu, punya bapak, punya kakak punya. Sekarang mana? Ibu sudah meninggal, bapak sudah meninggal, kakak saya sudah meninggal. Ya itu namanya perubahan. Nah, artinya kita terus perubahan ini naik ya. Dari tidak sadar masuk ke kesadaran, dari kesadaran masuk ke ruang alam bawah sadar, ketika disuplai dari alam bawah sadar. Nah, ketika kita sudah masuk ke alam bawah sadar itu sudah di ketinggian. Karena informasi yang dari kesadaran ya, itu datangnya dari alam bawah sadar itu, mendominasi alam bawah sadar itu. Nah, itu ketika sampean di tangga teratas, di kedua, ya itu secara rohani ya kita sudah ada di atas. Secara rohani. Artinya ketika sudah di atas itu ya, posisi hati kita aja nih damai, tenang ya. Menjalani kehidupan ini nyaman gitu. Bahkan hidup ini sudah menjadi surga gitu sebelum nanti kita memasukinya. Gitu. Terus lanjut. Terus ya. Udah ya, selesai ya. Terus itu untuk mengantisipasi niat kita kan bisa saja di perjalanan kita ada niat itu dirampok. Iya, bisa saja gitu. Mengantisipasinya gimana? Iya, cara mengantisipasinya itu, Gus ya. Kita itu harus menyadari bahwa kita itu antara ruh dan jasad ini menyatu. Ya, wa nafakhtu fihi mir ruh. Jadi kesadaran kita dengan ruh ya, dengan Allah yang ada di dalam diri, Baitullah, rumah Tuhan. Qalbu mukmin Baitullah, qalbunya orang yang beriman itu adalah rumahku. Ada rumah Tuhan enggak dalam diri? Ada. Nah, ketika hati kita jernih ya Tuhan masuk. Nah, disadari bahwa kita kemanapun bersama. Itu Gus. Disadarinya itu. Iya, disadari itu untuk mengawal niat supaya untuk mengawal niat sampai tempat itu harus ada kesadaran bahwa kita kemanapun bersama Allah. Jadi ketika ada tipuan-tipuan dari samping kanan atau samping kiri itu kedeteksi gitu. Karena begini ya, kalau tipuan yang nantinya akan menyebabkan kehancuran diri ya, apapun itu yang akan masuk itu energi gelombangnya itu panas Gus. Panas karena apa? Di situ ada pembelaan keakuan. Itu kebaca sebenarnya. Ya. Panas, hangat, ya bahkan lebih lembut lagi, tapi terbaca ketika kita selalu merasa bersama Tuhan bersama Allah. Terbaca ketika masuk
ya energi itu masuk, artinya mau membangkitkan ego, ya kita hanya senyum, gitu. Iya seperti itu. Jadi untuk niat ini ya supaya dikawal sampai tempat itu kita meyakini kebersamaan kita dengan Tuhan. Gitu. Ketika kita selalu meyakini bersama Tuhan, ya kita akan mengawal niat ini sampai tempat. Iya. Gitu. Dah untuk season yang pertama cukup sekian saja dulu ya. Nanti kita mulai season yang kedua. Nanti Allah dari gudang rahasianya mau memberikan informasi apapun ke kita ya kita baca. Ketika kita sedang kumpul di sini, kita sedang menyatukan energi. Iya. Artinya lagi belajaran. Ya. Kok bakal kene wis dadi ya wis mana pada balik. Dan dia tonggak ya. Jadilah cahaya di sana. Jadi desa kayak aja blegireng kabeh kan. Ya padu orang di matahari kayak padu udah dililin. Nah, udah cempor gitu. Dah untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.